Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di kelas Pengauditan 1 Grup B1. Perkenalkan, nama saya Ika Puspita Kristianti, dan saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Pengauditan 1 Grup B1. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada satu semester ke depan, ya, saya akan menyampaikan tentang silabus Pengauditan 1. Mata kuliah ini, Pengauditan 1, memiliki kode mata kuliah AKT 305 dengan bobot 3 SKS dan termasuk ke dalam mata kuliah pada program S1 akuntansi. Untuk waktu pertemuan adalah 14 kali pertemuan, masing-masing berdurasi 150 menit, dan kita juga akan menghadapi 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan durasi masing-masing 120 menit. Karena penyelenggaraan kuliah kita diselenggarakan secara daring, maka semua pertemuan dan ujian akan diselenggarakan secara tatap maya atau secara daring. Untuk terkait capaian pembelajaran, setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah pengauditan 1, mahasiswa diharapkan untuk dapat merancang kertas kerja dan melaksanakan prosedur audit dalam audit independen atas laporan keuangan perusahaan. Deskripsi mata kuliah dalam pengauditan 1, pembahasannya akan dibagi menjadi 2 kelompok besar atau 2 kelompok materi ya. Yang pertama adalah terkait profesi auditing, dan yang kedua adalah terkait proses pengauditan. Nah, untuk kelompok yang pertama terkait profesi auditing akan membahas tentang pengauditan dan jasa assurance, audit laporan keuangan historis dan laporan auditor independen, serta kode etik profesional akuntan publik. Nah, untuk bagian proses pengauditan, kita akan belajar tentang tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor, bukti audit dan kertas kerja audit, perencanaan audit, materialitas dan risiko audit, pemahaman terhadap pengendalian internal, pertimbangan risiko kecurangan, serta strategi audit keseluruhan dan program audit. Kemudian, metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas yaitu adalah metode instruksional yang menitik beratkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menjelaskan, meniru, menganalisis, serta menerapkan konsep dan teknik-teknik dalam pengauditan. Nanti kita akan laksanakan dalam 3 metode ya dalam setiap pertemuan. Yang pertama adalah persentase kelompok, lalu yang kedua akan ada ceramah dan review dari saya, lalu yang ketiga kita akan diskusikan tentang materi yang dibahas atau kasus-kasus pengauditan yang perlu dianalisa. Nah, tentang peraturan kelas, jadi meskipun kita menyelenggarakan perkuliahan secara online, secara daring ya, tetap ada aturan main yang harus kita perhatikan supaya bisa mendukung proses pembelajaran secara lebih maksimal. Nah, yang pertama adalah saudara diharapkan untuk bisa masuk ke dalam WA group kelas. Kemudian yang kedua, setiap pertemuan, di awal pertemuan saudara harus melakukan presensi melalui web. Lalu yang kedua, bergabung ke Zoom secara tepat waktu dan tidak meninggalkan Zoom sebelum perkuliahan selesai. Yang kelima, ini adalah satu hal yang cukup penting ya, saudara diharapkan untuk mengupayakan memperoleh buku ajar atau buku sesuai dengan referensi. Lalu yang keenam adalah terkait kehadiran kuliah, ini berhubungan dengan syarat untuk mengikuti ujian serta syarat untuk memperoleh nilai akhir. Nah, yang pertama adalah jumlah tatap muka selama satu semester adalah 14 kali pertemuan, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS.
Untuk kehadiran minimum dalam jangka waktu 1 semester itu adalah 75% atau setara dengan minimal 11 kali tatap muka. Untuk mengikuti UTS, saudara wajib untuk memiliki kehadiran minimal adalah sebanyak 4 kali tatap muka atau 25%. Jika kurang dari itu, maka saudara akan kehilangan hak saudara untuk mengikuti ujian tengah semester. Apabila saudara tidak memiliki kehadiran minimum 75%, maka saudara akan kehilangan hak saudara untuk mengikuti ujian akhir semester. Lalu yang ketujuh adalah saudara wajib untuk mengikuti UTS dan UAS. Kalau saudara hanya mengikuti 1 kali saja, misalnya UAS saja atau UTS saja, maka saudara tidak akan memperoleh nilai akhir. Lalu yang kedelapan, menghidupkan video Zoom untuk UTS dan UAS pada saat UTS dan UAS sebagai sarana pengawasan bagi dosen, serta juga supaya memudahkan komunikasi jika ada permasalahan. Ya. Lalu yang kesembilan, melaksanakan tugas-tugas seperti pekerjaan rumah, presentase, dan tugas lain, serta yang terakhir adalah tidak melakukan kecurangan akademik. Saya rasa yang terakhir itu sudah cukup jelas ya. Lalu kemudian kita akan membahas terkait dengan evaluasi ya. Nilai akhir diperoleh dari akumulasi atas 3 komponen berikut. Yang pertama adalah persentase diskusi dan tugas, yaitu sebanyak 20% dari nilai akhir, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan proporsi masing-masing adalah sebanyak 40%. Nah, 3 komponen ini akan ditotal, dijumlah sesuai persentasenya, dan akhirnya totalnya adalah berupa nilai akhir. Nilai akhir kemudian akan dikonversi menjadi nilai dalam bentuk huruf ya, dengan range sebagai berikut, seperti yang tampil di hadapan saudara ya. Misalnya, saudara akan memperoleh nilai A jika nilai akhir saudara mencapai range atau interval 81 sampai 100 dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan referensi atau buku-buku yang akan membantu saudara dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya sajikan ada 4 jenis referensi. Yang pertama adalah buku Auditing and Assurance Services. Ini adalah buku yang ditulis oleh Aaron, saudara bisa peroleh di perpustakaan. Lalu yang kedua adalah buku Auditing, ini adalah referensi dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak Haryono Yusuf. Lalu yang ketiga adalah buku berisi kasus-kasus atau kumpulan kasus auditing dan accounting, ya. Dan yang keempat adalah peraturan undang-undang dan standar audit yang sesuai dengan bahan kajian. Nomor 1 sampai nomor 3, saudara bisa peroleh dengan mudah di perpustakaan, sedangkan yang nomor 4, saudara bisa cari sendiri dari sumber-sumber yang ada di internet. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan bahan kajian. Nah, bahan kajian ini berisi tentang daftar materi-materi yang akan saudara pelajari pada setiap pertemuan. Ya, saya akan tampilkan kepada saudara tentang bahan kajian dalam 1 semester ke depan. Ya, di sini ada tabel terkait bahan kajian, saudara bisa cermati. Kolom yang pertama adalah temu muka pertama atau pertemuan pertama ya. Di sini ada bahan kajian yang harus saudara perhatikan terkait dengan materi yang akan dibahas di kelas. Lalu ada tugas mahasiswa itu sangat bervariasi di setiap pertemuan, jadi saudara harus mempersiapkan diri terkait dengan bahan kajian serta tugas-tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan tersebut. Saya juga menuliskan terkait referensi ya, saudara bisa peroleh materi yang akan dibahas, kemudian tugas-tugasnya itu dari referensi yang mana. Saudara akan lihat di sini ya, referensi-referensinya. Dan ini saya tuliskan untuk pertemuan
1 sampai 14, yaitu dalam 1 semester ke depan, saudara bisa cermati semuanya ada di sini. Nah, untuk pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7, itu adalah materi yang akan dibahas selama sebelum UTS. Sedangkan temu muka ke-8 sampai temu muka ke-14 itu adalah berisi materi-materi dan tugas yang akan dikerjakan setelah UTS. Nah, demikian saya sampaikan terkait dengan penjelasan silabus untuk mata kuliah pengauditan 1. Kalau saudara ada feedback, ada komentar, atau ada pertanyaan, bisa menyampaikan kepada saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi mahasiswa pengauditan 1. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyelenggarakan ujian tengah semester. Gimana kabarnya kalian tuh ujiannya tuh? Apakah bisa dikerjakan dengan baik? Nah, untuk nilai UTS akan segera saya proses dan semoga hasilnya sesuai seperti yang kalian harapkan ya. Nah, untuk pertemuan minggu ke-9 ini, yaitu hari ini, kita sesuai dengan apa yang tercantum pada RPS dan silabus, kita akan masuk ke pembelajaran bab 6, yaitu tentang perencanaan audit. Jadi kalau saudara ingat di beberapa pertemuan sebelum UTS ya, kita sempat belajar tentang tanggung jawab auditor, bedanya dengan tanggung jawab manajemen itu apa. Kemudian kita sempat belajar tentang bukti audit dan kertas kerja pengauditan ya. Nah, di pertemuan hari ini di minggu ke-9 kita akan masuk lebih dalam tentang proses perencanaan audit ya. Kita coba lihat bahwa di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kenapa sih yang namanya perencanaan audit yang memadai itu penting bagi seorang auditor. Lalu kita juga akan melihat tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika auditor memutuskan untuk menerima klien baru atau mempertahankan klien yang lama dan gimana caranya untuk membuat perencanaan audit pendahuluan. Nah, kita langsung mulai aja tentang perencanaan audit ya. Jadi kenapa ya pengauditan itu harus direncanakan dengan baik? Kenapa kita harus buat rencana terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pemeriksaan di lapangan? Nah, auditor itu punya tanggung jawab untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Tujuannya adalah supaya audit itu bisa dilaksanakan secara efektif dan memadai. Efektif itu artinya apa? Artinya tercapai sasarannya, tercapai tujuannya, ya. Nah, pembahasan tentang perencanaan audit ini saudara bisa temukan di SA 300 atau standar audit nomor 300 ya. Pada standar audit nomor 300 dikatakan bahwa perencanaan audit itu mencakup penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan atau penugasan audit dan menyangkut pengembangan atas rencana audit. Nah, di standar audit ini kita lihat ada dua istilah ya, perikatan atau penugasan. Kalau pekerjaan itu dilakukan oleh seorang auditor eksternal atau independen, istilah yang digunakan adalah perikatan. Sementara kalau yang melakukan pengauditan itu adalah audit internal, maka istilah penugasan audit yang digunakan. Gitu. Oke, kita lihat ke manfaat dari perencanaan audit yang cukup. Ya, perencanaan audit itu diperlukan untuk membantu auditor dalam hal apa aja. Nah, di sini ada 6 hal ya. Yang pertama, memperhatikan bidang atau area audit yang penting, mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin muncul. Lalu yang ketiga, mengorganisir penugasan. Yang keempat, menentukan tim audit yang cocok untuk diterjunkan ke lapangan ya. Yang kelima, memfasilitasi supervisi.
Dan yang keenam, untuk mengorganisasi hasil pekerjaan pakar auditor. Nah, untuk masing-masing stepnya ini, masing-masing poinnya ini akan dijelaskan di beberapa slide selanjutnya ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan dalam perencanaan audit. Coba kalian lihat ya. Di sini step-stepnya atau tahapannya itu ada tahap 1 sampai tahap 8. Tahap 1 adalah penerimaan klien. Tahap 2 pemahaman bisnis klien. Tahap ketiga, menilai resiko bisnis klien. Tahap keempat, melakukan prosedur analitis awal. Lalu tahap kelima, menetapkan materialitas dan risiko audit. Tahap 6, memahami dan menilai pengendalian internal klien. Tahap ketujuh, menilai risiko kecurangan. Dan tahap terakhir adalah menyusun program audit. Ya. Coba kita lihat dulu tentang perencanaan audit. Oke. Nah, kalau kita cermati, tahap 1 sampai tahap 7 itu adalah tahapan perencanaan. Yang hasil akhirnya adalah berupa penyusunan program audit yang ada di tahap 8. Ya. Nah, ada dua hal penting nih yang sangat berpengaruh pada perencanaan audit. Yang pertama adalah risiko audit yang dapat diterima, dan yang nomor dua yaitu adalah risiko inherent. Dua hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah bukti yang dibutuhkan dan kebutuhan staf audit yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Ya, kita akan mempelajari dua istilah risiko ini sebenarnya pada bab 7 ya. Kita akan pelajari di pertemuan minggu depan ya secara spesifik. Tapi di sini kita akan coba lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan risiko audit bisa diterima dan risiko inherent. Nah, risiko audit bisa diterima adalah suatu ukuran tentang seberapa jauh auditor menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan penyajian material setelah audit diselesaikan dan diberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Kalau saudara ingat-ingat ya, di beberapa pertemuan sebelum UTS itu kita pernah belajar bahwa jenis keyakinan yang diberikan oleh seorang auditor itu bukan keyakinan absolut, melainkan keyakinan yang memadai. Artinya, meskipun sudah dilakukan proses audit, sudah diberikan opini ya, masih ada kemungkinan bahwa ada kesalahan saji yang terkandung dalam suatu laporan keuangan ya. Nah, resiko audit bisa diterima itu berbicara tentang ukuran seberapa jauh sih auditor itu bisa mentolerir adanya kesalahan penyajian material yang terkandung dalam suatu laporan keuangan ya. Nah, istilah yang kedua yang harus kita pelajari adalah risiko inherent. Risiko inherent adalah suatu ukuran berupa penilaian auditor mengenai kemungkinan adanya kesalahan penyajian material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal ya. Jadi contohnya misalnya risiko inherent itu apa sih? Misalnya nih sebuah tim audit sedang mengaudit klien yang bergerak di bidang manufaktur. Kalau saudara tahu, proses manufaktur itu pasti melibatkan persediaan ya. Kalau di bidang industri manufaktur, persediaannya juga ada beberapa jenis, nggak cuma satu macam aja ya. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang setengah jadi, ada persediaan barang jadi ya. Dan untuk pengukuran dari masing-masing jenis persediaan itu juga relatif lebih sulit ya. Nah, makanya untuk akun persediaan di perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur itu tingkat risiko inherentnya itu tinggi karena lebih lebih beresiko adanya kesalahan gitu. Oke, nah kita tadi udah lihat ya bahwa step-step dalam perencanaan audit itu ada 8. Nah, kita masuk yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 adalah tahapan penerimaan klien dan pembuatan rencana audit pendahuluan.
Nah, kita sedang ada di step nomor 1 ini ya, yang paling ujung. Kita mulai nomor 1, yaitu tentang penerimaan klien. Nah, pada perencanaan audit pendahuluan meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, memutuskan menerima klien baru atau tidak menerima, dan mau melanjutkan klien lama atau tidak melanjutkan klien lama. Ya, di sini ada 4 hal yang harus dilakukan pada saat masuk ke dalam tahap audit pendahuluan ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah keputusan tentang menerima atau tidak menerima klien baru dan mau melanjutkan atau tidak melanjutkan klien lama ya. Nah, untuk masuk ke dalam pembahasan tersebut, kita mau mempelajari dulu tentang istilah rotasi audit atau dikenal dengan istilah auditor switching ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita pernah belajar tentang kode etik akuntan ya, bahwa ketika kita melakukan pengauditan atau pemeriksaan audit itu harus mempertimbangkan dan mempertahankan kode etik tertentu ya. Salah satunya adalah independensi. Nah, terkait dengan berusaha menjaga independensi dari auditor, maka pemerintah itu mengeluarkan suatu aturan tentang rotasi auditor ya. Isinya tentang apa sih? Bahwa ketika sebuah KAP itu memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari satu klien, boleh dilakukan maksimal adalah 5 tahun buku berturut-turut gitu. 5 tahun berturut-turut itu maksimal. Untuk tahun ke-6 ganti KAP-nya ya, nggak boleh lanjut terus ya. Kenapa aku nggak boleh lanjut? Karena nanti bisa akan mempengaruhi tingkat independensi dari si KAP tersebut kepada kliennya. Nah, tentang akuntan publiknya atau anggota tim auditnya itu maksimal adalah 3 tahun buku berturut-turut. Kalau si KAP itu masih mau mengaudit klien tersebut, berarti untuk tim auditnya ya, komposisi timnya itu diganti sama personel-personel yang baru supaya tidak melanggar maksimal 3 tahun buku berturut-turut tadi gitu. Oke, terus kenapa sih auditor atau KAP itu punya pikiran untuk menolak klien? Padahal namanya perikatan itu kan rezeki ya, pekerjaan dan nantinya akan menghasilkan cash flow ya. Kenapa ditolak? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita itu menerima klien ya. Yang pertama, kita cek nih integritasnya. Kalau klien itu punya integritas yang rendah ya, melegalkan hal-hal yang ilegal gitu ya. Nah, itu sebaiknya kita hindari atau kita tolak. Yang kedua, bidang usaha klien tidak dikuasai oleh auditor. Nah, gimana caranya kita mau melakukan pemeriksaan atas proses bisnisnya si klien kalau kita tidak menguasai tentang proses bisnisnya si klien tersebut. Misalnya nih, kliennya bergerak di bidang IT atau provider apa ya, layanan internet misalnya, padahal di KAP tersebut tidak ada tim audit yang expert atau pernah punya pengalaman untuk mengaudit jenis usaha bisnis yang seperti itu. Nah, kalau gitu ya jangan dong. Nanti pada saat proses pengauditan malah akan menemui kesulitan-kesulitan ya. Lalu yang ketiga, klien merupakan perusahaan publik yang tinggi resikonya akan tuntutan pengadilan. Wah, ini juga harus dihindari. Kalau misalnya kliennya ini sering keluar masuk pengadilan, berurusan dengan hukum, bisa-bisa KAP-nya itu ikut masuk ke pengadilan ya, nanti dipanggil jadi saksi di pengadilan. Waduh, gawat nih ya. Lalu yang keempat adalah butuh biaya tinggi untuk mendaftarkan KAP sebagai pihak yang berwenang untuk mengaudit klien. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena untuk sektor bisnis tertentu ada syaratnya nih. Tidak bisa diaudit oleh sembarang KAP, harus yang punya sertifikasi tertentu. Dan untuk
bisa dapat sertifikasi tersebut butuh biaya tinggi ya. Kalau biaya lebih mahal daripada fee auditnya ya ngapain ya. Jadi kita harus banyak mempertimbangkan ketika kita mau menerima atau menolak klien baru gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, kita juga harus mengidentifikasi alasan si klien ini minta diaudit ya. Ada dua faktor nih. Yang pertama, calon pemakai laporan keuangan. Apakah banyak pihak atau sedikit pihak? Lalu yang kedua, tujuan dari pemakai laporan keuangan auditan ini penting atau tidak penting ya. Nah, terkait dua faktor ini akan sangat mempengaruhi risiko audit yang bisa diterima. Tadi ada dua istilah ya, risiko inherent dan risiko audit bisa diterima. Nah, ini dua faktor ini mempengaruhi tingkat risiko audit yang bisa diterima atau berapa sih risiko yang bisa ditolerir oleh auditor. Nah, kalau misalnya pihak pemakai laporan keuangannya makin banyak, wah nanti ketika udah launching nih, banyak nih yang bakalan pakai informasi ini. Nah, berarti auditor harus makin hati-hati ya. Maka harus hati-hati sehingga makin banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh pihak auditor. Lalu yang berikutnya adalah semakin penting tujuan pemakai laporan keuangan auditan, maka resiko bisa diterimanya juga semakin rendah. Ya. Semakin hati-hati, semakin cermat, semakin profesional. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mendapatkan kesepahaman dengan klien. Ya, tentang apa nih? Tentang tujuan dan ruang lingkup, tentang perbedaan tanggung jawab auditor versus manajemen, lalu identifikasi kerangka pelaporan keuangannya serta bentuk dan isi laporan audit. Ini harus disepakati di awal karena ketika kita lakukan proses audit tuh jangan sampai di tengah-tengah itu timbul ketidaksepahaman karena nanti bisa prosesnya itu terganggu untuk proses pengauditannya ya. Jadi harus disepakati di awal sehingga memudahkan proses itu bisa diselesaikan dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu adalah menilai strategi audit menyeluruh ya. Di tahap ini auditor menetapkan strategi audit pendahuluan dengan mempertimbangkan sifat bidang usaha klien dan area-area yang beresiko ada salah saji material. Dan di tahap ini juga auditor itu harus menentukan ini staf audit yang mau diterjunkan cocoknya yang mana nih. Ya udah berpengalaman, terus terkait dengan bidang usahanya udah pernah apa belum. Jumlah staf auditnya kira-kira yang bisa menyelesaikan kira-kira butuhnya berapa? 15 cukup nggak? 20, 30, atau berapa ya? Lalu yang berikutnya adalah menentukan kebutuhan tentang pakar auditor. Nah, pakar auditor itu apa? Pakar auditor adalah seseorang atau organisasi yang punya keahlian dalam suatu bidang di luar accounting dan auditing ya, yang pekerjaannya tersebut bisa digunakan untuk membantu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi pakar auditor itu bisa membantu kita dalam tim audit untuk bisa memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Contoh nih, juru nilai persediaan, penilai aset, tenaga aktuaris, ahli hukum. Nah, ini adalah contoh-contoh pakar auditor yang bisa membantu dalam proses pengauditan. Ya. Oke, saya recap dulu apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, yang poin pertama adalah perencanaan audit itu penting karena bisa membuat proses pengauditan itu bisa dilaksanakan secara memadai dan secara efektif. Lalu tadi juga kita udah melihat bahwa untuk melakukan tahapan perencanaan audit itu meliputi 8 tahapan. Dan tahap yang pertama yang sudah kita pelajari adalah tentang penerimaan klien dan pembuatan rencana audit pendahuluan. Nah, itu topik pertama yang akan kita pelajari hari ini. Dan kalau ada pertanyaan dari saudara bisa silakan disampaikan ya. Nah, saya juga sudah mempersiapkan activity untuk ngecek apakah kalian sudah memahami atau belum tentang materi ini. Silakan saudara buka di LMS ya, ada 10 pertanyaan pilihan ganda yang bisa saudara kerjakan dalam waktu 5 menit ke depan. Terima kasih.